Puji Tuhan, mula pertama saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semua karena doa yang selalu kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan sudah membuka jalan, sehingga kita bisa beribadah kembali sebagaimana biasa yang kita laksanakan di tempat ini. Puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahannya bagi kita semua. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah ini baik secara online pun siaran tunda. Tuhan akan memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita membuka nyanyian Rohani 20. Rohani 20. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan, orang yang terikat dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Haleluya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah. Saya tersesatlah. Jika tiada Tuhan, waktu Tuhan tolong saya. Ayat yang kedua, waktu putus asa, Tuhan panggil saya. Asa, Tuhan panggil saya. Dengan suaranya manis merdu, Dia lepaskan saya dari rantai
Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu yang sudah Engkau lakukan bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semua hanya karena kemurahan-Mu. Kembali kami boleh berada dalam rumah-Mu Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk datang beribadah kepada Engkau. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun sidang jemaat-Mu yang mengikuti secara online dimanapun berada saat ini Tuhan. Engkau juga menolong, Engkau juga memberkati urapan Tuhan. Kami boleh alami dimanapun kami berada. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah, kami boleh rasakan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau imam besar hadir dan berkarya bagi kami, menolong kami semua Tuhan, sehingga kami boleh kembali dengan bawa berkat dari Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat keubahan hidup, kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih mengurapi semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mulai dari hamba-Mu yang akan memimpin kami memuji memuliakan Engkau. Pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi Tuhan. Tolong peralatan yang kami gunakan Engkau urapi, sampai pada hamba-Mu akan memberitakan firman Tuhan. Pakai Tuhan, urapi semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong pelayanan kami boleh berkenan kepada-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu juga Tuhan mengurapi. Tepukan tangan kami, lidah, bibir, mulut kami. Kami memuji memuliakan Engkau. Baik kami yang ada di sini maupun di rumah, Tuhan mengurapi Tuhan, lawatan Tuhan kami boleh alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami. Lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, apapun juga mau mengganggu. Gangguan-gangguan dalam bentuk apapun, kami usir, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami, memberikan kami kemenangan, kebebasan dan keleluasan untuk kami bisa beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, hambanya yang sudah doa muka pada kita pada pagi siang hari ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita datang pada pemberitaan firman Tuhan, kita akan selalu puji-pujian kita. Mari kita buka nyanyian rohani 24. Nyanyian rohani 24. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku.
hanya hari-hari ini, biar bumi bergoyang, langit bergoncang, tapi kita tetap pegang teguh firman pengajaran sampai garis akhir kita, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita penyanyian rohani 19. Saudara dengarlah sangkakala. Rohani 19. Tahun penyembahan, ini tahun penyembahan, semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompatkan bersoraklah. Tapi tahun penyembahan, ini tahun penyembahan, sekali lagi haleluya. Ini tahun penyembahan, ini tahun penyembahan, semua tawanan dilepaskan, yang lumpuh dan yang buta lompatan bersoraklah. Ini tahun penyembahan. Mari kita angkat lagi satu pujian. Saya beri kesempatan bagi kita yang rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Rohani 95. Rohani 95. Allah yang kita sembah. Allah yang maha kuasa. Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Allah yang maha kuasa, surga bumi bumi, Allah yang maha kuasa, luar biasa, aku luar biasa, aku luar biasa, aku luar biasa. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi, salam Pagi. sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan karena tepatnya hari Jumat kemarin saya boleh bertambah usia 1 tahun lagi sehingga tepat 11 tahun.
Saya tahu ini semua bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan kedua orang tua saya, tapi semua karena Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada papi mami karena sudah merawat saya dari kecil sampai sekarang. Dan di tempat ini juga saya mau minta maaf kepada papi, mami, kakak, dan terutama kepada Tuhan. Karena saya sering membantah kepada papi, mami, kakak, dan Tuhan. Dan saya juga minta maaf kepada sidang jemaat. Kalau ada salah saya mohon dimaafkan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong saya saat saya mengikuti ulangan kenaikan kelas, sehingga saya bisa mengisi semua soal-soal yang ada. Dan saya juga mohon doa dari Bapak dan Ibu Gembala, juga kepada sidang jemaat, agar kedepannya saya boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin setia dalam ibadah pelayanan. Di akhir kesaksian saya akan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, dengarkan bersama-sama kesaksian dari anak kita, anak Ingrid, yang sudah menyaksikan bagaimana kasih kemurahan Tuhan saat ia mengikuti ulangan dan berhasil dengan baik, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari, ada waktu saya masih berikan kesempatan bagi kita
yang rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Allah yang kita sembah. Kita sembah Allah yang Maha Kuasa. Tegak tunduk di surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Amin, amin, amin. Situ saja. Sama-sama saya ucapkan selamat pagi. Dan sebenarnya kesaksian saya ini sudah lama, karena sudah lama saya sampai. Karena biasa dikasih tahu mau bersaksi, saya tidak dengar. Jadi tadi ini baru saya bisik sama Daniel, bilang iya bersaksi. Jadi saya bersaksi sama Tuhan, kepada Tuhan. Waktu saya berangkat dari Tangkura, bulan 3 tanggal 21. Waktu Mama Yanto sampai di Tangkura, dia bilang, Mama mau ke Pendolo. Ajak kita pikir-pikir, tidak mau atau suka. Cuma dua ini kita pikir. Bilang, kalau saya tidak mau, tentu Mama Yanto tidak mau atur saya. Itu saya punya pikiran. Dan kedua, saya mau datang kemari, saya ingat jangan saya mabuk di jalan. Saya takut macam dulu, saya mabuk, muntah-muntah di jalan. Ya begitu. Tidak sampai di sini, tidak ada apa-apa barangkali pusing-pusing atau bagaimana. Ya, saya berdoa saja sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Sampai di sini saya tiba dengan selamat. Waktu saya sampai di sini, berapa barangkali cukup 1 bulan, sudah datang saya punya penyakit, yaitu bilang tekanan, jantung atau bagaimana, mana telinga lagi, pak bunyi-bunyi. Jadi saya kata sama dulu, saya punya anak itu, dulu dipanggil itu Pak Payanto dipanggil itu Pak Gembala. Dia bilang, siapa mau pergi panggil tengah malam ini, mau kasih bangun orang. Dia tidak mau. Dia bilang, biar cuma Pak Payanto saja. Tapi dia tidak mau. Lama-lama, kita bilang, kalau Ngana tidak mau, baik-baik bangun. Kita dua saja berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Saya ini saya rasa ini, sepikir-pikir saya ini bangkaso tidak mau siang ini. Jadi begitu, dia bangun, kami berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita suruh dia, kita kasih tahu, dulu jangan dulu berdoa. Kita mau angkat kor dulu, saya mau angkat kor. 2 kali saya angkat kor, baru Ngana berdoa. Iya, kita angkat kor, dia berdoa. Ngana berdoa, dia berdoa.
Mama berdoa, nah sudah bilang amin. Nah, ya saudara rasa selega sedikit saya punya jantung ini. Begitu juga saya punya pendengar. Sekurang. Ya puji Tuhan. Tadi saya bilang saya tidak mau siang. Lama-lama saya mau tidur. Sudah siang. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong saya. Tadi saya bilang saya tidak mau selamat pagi hari ini, tapi puji Tuhan berkat ini hanya cinta kemurahan Tuhan yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan saya. Akhir kasih saya, puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Puji bagi nama Tuhan. Dengarkan kesaksian dari satu orang tua sudah menyaksikan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita akan segera memberikan persembahan. Kita akan pujikan nyanyian Rohani 113 dengan iman. 113 dengan iman kuhadapi semua. 113. Berdoa dengan iman dan bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan segera menyambut kebesaran firman Tuhan. Kita buka nyanyian rohani 105. Nyanyian rohani 105. Ketika ku lemah. Ketika ku lemah, Dia datang. Ku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Dari atas, ketika ku lemah, mari bersama kita bangkit berdiri. Ketika ku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku jatuh, Dia
sakit Dia sembuhkan. Aku sakit Dia sembuhkan. Ketika ku perlu Dia ada. Haleluya. Aku perlu Dia ada. Kur, Yesus ku cinta kau. Mari bersama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini serahkan kepada hambanya, baikkan firman Tuhan. Haleluya. Kur. Yesus, ku cinta kau. Haleluya. Yesus, ku puji kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Yesus, ku sembahkan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan, dilimpahkan bagi kehidupan kami. Pada siang hari ini kami boleh datang kepada memuji, memuliakan Engkau. Oh Tuhan, mengagungkan Engkau lewat puji-pujian kami, bahkan lewat kesaksian-kesaksian yang sudah dinaikkan oleh umat-umat-Mu Tuhan. Biar kiranya semua yang sudah kami lakukan, pujian, kesaksian, naik menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadi-Mu, berkenan kepadamu. Saatnya bagi kami pada pagi hari ini atau siang hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami lewat firman pengajaran Tuhan. Menolong, menyucikan, mengubahkan kehidupan kami semua Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah saat ini Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, dalam negeri, luar negeri, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menjangkau kehidupan mereka. Baik yang ada di Tuhan Wawundulah, yang ada di Sanger, yang ada di Bahodopi, bahkan dimanapun juga yang ada di Korobono ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah lawatan Tuhan, jamahan Tuhan menjadi bahagian kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh najis, iblis, setan yang masih saja mengganggu kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu, lewat roh ngantuk, roh kekerasan hati, roh kritik, roh penolakan, roh apapun juga mengganggu, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan urapi kami, mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan benar, tepat, jelas dan murni, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak dan kasih sayang-Mu. Pakai dan urapi juga semuanya Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, kami sambut pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita sekalian selamat siang, selamat kita bersekutu untuk mendengarkan firman Allah. Biar kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, kurang lebih 2 bulan, hampir 3 bulan saudara, karena seingat saya akhir Maret yang lalu kita melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, dan saat ini oleh kemurahan Tuhan sudah diberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah di rumah Tuhan, di gedung gereja. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Biar kita manfaatkan
dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tapi seperti yang kita sudah dengarkan senantiasa saya sampaikan, dimanapun kita berada, ya di gereja atau di rumah, tetap kita sama-sama menghadap Tuhan. Sikap kita harus tetap benar, sikap kita, kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita harus tetap benar di hadapan Tuhan. Gedung gereja ini hanya saudara, bangunannya saja. Ya, bait Allah yang sesungguhnya itu adalah kehidupan kita. Jadi jangan sampai kalau ibadah di rumah ya kita tidak serius, kita tidak sungguh-sungguh dan sebagainya. Jadi gedung gereja ini hanya yang jasmani. Ya, hanya jasmani. Suatu saat akan hancur juga, akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, tetapi kehidupan kita ini saudara, yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang, kalau ibadah di gereja baru sungguh-sungguh. Nah, kalau di rumah malas-malas atau main-main, tidak sungguh-sungguh sambil minum-minum kopi dan sebagainya, atau sambil tidur-tiduran. Beda kalau sakit sudah. Ya, kalau sakit ya tidak apa-apa. Ya, tapi tetap kita fokus kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kalau tidak sakit ya seperti sekarang ini. Ya, terima kasih sidang jemaat. Ya, saya lihat di rumah masing-masing ya, lengkap dengan baju ibadah. Ya, sama seperti kita beribadah di gereja. Tidak bedanya, hanya beda tempat saja. Ini yang kita tingkatkan hari-hari terakhir ini. Sebab kita tidak tahu ke depan bagaimana dunia kita, saudara. Ya, mungkin suatu saat ya sudah ditutup lagi dan sebagainya. Nah, sebab itu kita manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, ya sebenarnya saya tunggu-tunggu alat tes suhu itu ternyata belum sampai. Ya, tadi malam saya cek di pengiriman, ya mungkin hari ini atau besok. Jadi mulai berikutnya nanti kalau sudah tiba, ya jadi sebelum masuk ke gereja nanti ada yang bertugas untuk mengecek suhu tubuh. Ya, ini kita ikuti protokol kesehatan. Ya, ini salah satu syarat untuk kita bisa beribadah di gereja kita masing-masing. Terima kasih bagi sidang jemaat anak Tuhan yang juga sudah berbuat untuk membantu pengadaan alat tes suhu ini. Tuhan kiranya membalas, memberkati kita semua. Puji Tuhan, mudah-mudahan besok atau sebentar sudah tiba. Besok bisa kita gunakan. Ya, cuma kemarin saya lagi cari-cari alat semprot, ya belum dapat, kosong. Ya, mestinya sebelum ibadah disemprot dulu sudah. Ya kursi gedung gereja, semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, jadi diharapkan bagi sidang jemaat sebelum masuk ke ibadah sudah ada tempat cuci tangan di depan supaya dimanfaatkan, digunakan. Ya, tetap juga menggunakan masker saat kita beribadah kepada Tuhan. Ya, tapi saya mohon maaf saudara, kalau kalau khotbah begini ya agak kesulitan kalau saya pakai masker terus. Nanti seperti orang mau mendaki gunung, ya karena tidak lancar napas. Jadi mohon maaf untuk saat khotbah saja saya lepas, nanti kalau selesai saya gunakan kembali. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih buat doa-doanya, dukungan doa dari sidang jemaat Tuhan, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Semua pengorbanan apapun untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan kiranya membalas, memberkati dalam kehidupan kita. Mari segera kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita kembali di dalam firman penggembalaan dalam kitab Wahyu patsalnya yang kedua, pasal 6 ayatnya yang kedua. Kitab Wahyu pasal 6 ayatnya yang kedua. Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan, ini kegerakan kuda putih. Ya, kegerakan kuda putih sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Saya sudah sampaikan lalu, ada yang mengajarkan kuda putih ini antikris. Itu tidak benar, saudara.
Ya, kuda putih ini adalah menunjuk kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, sebab bukan hanya dilihat di Wahyu pasal 6, tapi kita lihat di Wahyu pasal 19, kita lihat di kitab Habakuk. Itulah firman pengajaran, ayat menerangkan ayat, supaya kita tidak terfokus hanya satu ayat, akhirnya kita salah menanggapi firman, salah mengartikan firman. Jadi kita baca Alkitab, ya, ayat menerangkan ayat supaya kita paham, jangan dibingungkan, jangan dengan paham-paham yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi kuda putih ini adalah kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Di Wahyu 19 penunggangnya adalah Yesus. Dia merebut kemenangan. Sudah minggu-minggu lalu ibadah-ibadah yang kita sudah ikuti sudah kita dengarkan bersama, saudara. Ya, jadi kegerakan kuda putih ini sama dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir atau kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Yaitu kegerakan yang dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh firman pengajaran. Penunggang kuda putih ini adalah pribadi Yesus. Yesus itu adalah firman. Jadi arti rohaninya kegerakan yang dipimpin oleh firman pengajaran yang benar. Kegerakan yang dipimpin oleh firman pengajaran. Nah, kegerakan ini ya menghasilkan nomor satu penyucian. Ya, ini kegerakan penyucian. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus, itulah kegerakan dalam firman pengajaran. Ya, nomor satu, kegerakan penyucian, menghasilkan penyucian. Kehidupan kita disucikan. Dosa dihukum, kita disucikan. Sudah dijelaskan lalu, meterai pertama, pembukaan meterai pertama adalah penghukuman atas dosa. Dosanya yang dihukum, sehingga kita disucikan. Nah, kalau dosa tidak dihukum, kita tidak disucikan, maka kitanya yang dihukum nanti. Kita yang kena hukum. Nah, tinggal kita pilih, saudara. Kita mau serahkan dosa kita mau akui, kita mau lepaskan dosa-dosa kita untuk disucikan oleh Tuhan, atau kita pertahankan. Kalau kita pertahankan dosa kita, nanti kita yang akan kena hukum. Sudah diterangkan ada 21 hukuman Allah yang akan dijatuhkan atas dunia. Ya, ditambah lagi dengan kiamat, 2 Petrus pasal 3 ayat 9-10. Belum berakhir, belum selesai. Nanti lanjut dalam penghukuman kekal. Nah, tidak pernah selesai hukumannya. Nanti hukuman kekal dalam lautan api dan belerang selama-lamanya. Saya sudah sering katakan, hukuman api neraka itu bukan seperti hukuman di dunia 1 tahun, 2 tahun. Oh, karena dia hanya mencuri 1 biji, apa sekarang yang lagi ini, 1 biji vanili, wah hukumannya 1 tahun saja. Tidak. Namanya mencuri tetap. Ya, hukuman selama-lamanya kalau tidak diselesaikan. Nah, kalau di dunia masih ada tahap-tahapnya. Oh, kalau mencuri ini sekian tahun, kalau berbuat ini sekian tahun. Itu kalau di dunia. Tetapi kalau hukuman dari Tuhan tidak. Makanya mari, ada kesempatan bagi kita untuk kita dilepaskan dari hukuman Tuhan. Yaitu harus terima firman. Kita disucikan. Dosa dihukum, kita disucikan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, kegerakan ini menghasilkan kegerakan kemenangan. Menghasilkan kemenangan. Sudah dipelajari juga ada kemenangan. Ya, sampai merebut mahkota-mahkota. Ada 5 macam mahkota. Ya, kalau menang ya dapat mahkota. Ya, dapat mahkota. Nah, inilah gitu. Ya, jadi lewat firman pengajaran kita disucikan. Selanjutnya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Sampai nanti duduk di tahta surga. Wahyu 3 ayat 21. Selanjutnya, kegerakan ini juga adalah kegerakan kemurahan. Dalam ibadah doa kita sudah belajar. Kegerakan kemurahan. Kenapa disebut kegerakan kemurahan? Sebab kemurahan Tuhan bagi kita bangsa kafir. Mestinya kita tidak bisa masuk dalam kegerakan ini. Yang boleh masuk adalah bangsa Israel asli. Sementara kita ya bukan bangsa Israel asli. Ya, tidak ada keturunan Israel. Berarti sebenarnya tidak layak, tidak bisa masuk ke gerakan ini. Tapi syukur, puji syukur kepada Tuhan, lewat korbannya di kayu salib, kita bangsa kafir dilibatkan oleh Tuhan. Makanya ini disebut dengan kegerakan kemurahan bagi kita bangsa kafir. Sebab itu biarlah kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita sungguh-sungguh memperhatikan kemurahan. Semoga kita mengerti.
Dan sekarang yang kita pelajari pagi hari ini, siang hari ini, Yosua pasal 3. Kegerakan ini juga dinubuatkan dalam perjanjian lama. Ya, kegerakan ini juga dinubuatkan dalam perjanjian lama. Di Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai ayat 5. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai 5. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Puji Tuhan. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir, atau sama dengan tadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus, ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yaitu dalam perjalanan bangsa Israel. Kita tahu perjalanan bangsa Israel mulai ada beberapa tahap keluar dari Mesir, ya, lalu selanjutnya di padang gurun, dan sekarang ini yang kita baca ini adalah tahap terakhir, perjalanan terakhir. Sudah mau menyeberang sungai Yordan untuk masuk tanah Kanaan. Jadi tinggal selangkah lagi. Ya, sudah di depan itu tanah Kanaan. Hanya ada sungai Yordan yang membatasinya. Jadi ini merupakan perjalanan terakhir. Atau biasa juga banyak hamba-hamba Tuhan sebutkan etape terakhir, perjalanan terakhir. Jadi ini nubuatan, perjalanan terakhir bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Ini nubuatan untuk kita akhir zaman. Kita sekarang sedang berada pada fase ini, saudara, pada tahap ini, di mana perjalanan akhir untuk mencapai tanah Kanaan Samawi, bukan Kanaan di Timur Tengah sana. Sekarang yang kita tuju adalah Kanaan Samawi, Yerusalem. Itu yang sedang kita tuju. Jadi ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir bagaikan perjalanan bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Nah, di sini dipimpin oleh tabut perjanjian. Saya sudah banyak kali terangkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Gunung Sinai dipimpin oleh tongkat Musa. Selanjutnya dari Gunung Sinai sampai ke tapal batas Kanaan dipimpin oleh 2 nafiri atau 2 sangkakala. Nah, terakhir, perjalanan terakhir dari tapal batas mau masuk tanah Kanaan dipimpin oleh tabut perjanjian. Apa ini tabut perjanjian? Tabut perjanjian ini adalah kabar mempelai, firman pengajar. Saya tidak terangkan lagi secara mendetail, sudah banyak kali disampaikan. Jadi tabut perjanjian ini menunjuk pada kabar mempelai, firman pengajaran yang benar. Ini yang memimpin kegerakan Israel menuju ke tanah Kanaan. Nah, sekarang kita dalam arti yang rohani, kita juga dipimpin oleh firman pengajaran untuk menuju Kanaan Samawi, Yerusalem baru. Jadi ini sama, saudara. Dulu secara jasmani perjalanan bangsa Israel, sekarang nubuatan untuk yang rohani bagi kita. Kita mau mencapai Kanaan Samawi. Makanya saudara, jangan kaget. Perjalanan terakhir ini kita banyak menghadapi tantangan, rintangan. Banyak menghadapi. Nah, jadi jangan kaget, kenapa terjadi ini, terjadi. Yang kita hadapi sekarang, kalau istilahnya orang, saudara, baru apa istilahnya orang? Intermesonya, saudara. Kalau dalam Alkitab dikatakan namanya pra-aniaya. Baru pra-aniaya. Belum aniayanya, baru pra-aniaya. Nah, ini yang sekarang kita hadapi. Saya sudah sering katakan, nanti suatu saat, jangankan di rumah, jangankan di gereja, di rumah pun dilarang ibadah, tidak boleh ibadah. Nah, ini suatu saat nanti di satu tempat saya dengar begitu, sedangkan di rumah tidak dikasih ibadah. Wah, ini sudah. Inilah masa-masa sukar sulit, dan sekarang kita mulai alami. Makanya yuk, kesempatan yang ada kita gunakan dengan sebaik-baik. Kita persiapkan betul hati kita, sehingga nanti jika suatu saat Tuhan izinkan kita terpisah-pisah, saudara, mungkin ada di sana, di mana, tetap kehidupan kita sudah siap. Nah, sudah siap. Nah, semoga kita mengerti. Jadi mari sungguh-sungguh kita. Ini sekali lagi perjalanan terakhir, makanya banyak tantangan, rintangan.
detik-detik terakhir ini memang banyak tentang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak serius, bisa kalau dalam pertandingan bisa kebobolan. Ya, kalau pertandingan itu saudara, kalau di menit-menit akhir, ya sudah lengah, sudah loyo dan lain-lain. Kesempatan iblis menjebol gitu, sehingga gagal. Jangan terjadi, saudara. Ini sekali lagi perjalanan terakhir untuk. Jadi kegerakan ini sudah dimuatkan dulu. Nah, tadi kita kembali ayat yang kelima. Kuduskanlah, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Perbuatan ajaib. Jadi kegerakan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan yang dipimpin oleh kabar mempelai atau firman pengajaran adalah kegerakan ajaib atau kegerakan mujizat. Yosua katakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Ayat 5 tadi. Jadi saya ulangi lagi, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang dipimpin oleh tabut perjanjian, sekarang firman pengajaran, kabar mempelai, adalah kegerakan ajaib, kegerakan mujizat. Kegerakan mujizat. Jangan ragu, saudara. Ayo jangan ragu-ragu. Kita yang sudah di dalam kabar mempelai, jangan ragu. Ada kegerakan ajaib, kegerakan mujizat yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sedia. Makanya tidak perlu ragu, saudara. Tidak perlu khawatir. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan. Ya, ini saudara. Tuhan tahu semua. Ayo, jangan ragu-ragu untuk terima firman. Jangan ragu-ragu untuk mempraktekkan firman. Kegerakan ajaib, kegerakan mujizat bersama dengan Tuhan. Tadi Yosua katakan besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yakin saudara, kegerakan firman pengajaran ini adalah kegerakan ajaib bersama dengan Tuhan. Tapi ada syaratnya. Bagaimana untuk kita mengalami kegerakan ini, atau untuk kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan? Ada syarat. Jadi tidak langsung, ajaib mujizat. Ada syarat yang harus kita ikuti. Ya, ada syarat yang harus kita ikuti. Pertama, syarat untuk masuk kegerakan ajaib, kegerakan mujizat bersama Tuhan. Syarat untuk masuk kegerakan ajaib, kegerakan mujizat bersama Tuhan. Nomor 1, di ayat 3 tadi sampai ayat yang kelima sudah kita baca. Saya ambil beberapa bagian saja. Nomor 1 ini, yang pertama adalah sikap kita harus benar. Ya, supaya kita mengalami mujizat, mengalami perbuatan ajaib lewat kekuatan kabar mempelai, maka nomor 1, sikap kita harus kita perhatikan. Sikap terhadap tabut perjanjian, sikap terhadap firman pengajaran harus kita perhatikan. Apa sikap kita? Ada 3 hal di sini. Jadi saya ulangi, nomor 1, sikap kita terhadap firman pengajaran, sikap kita terhadap kabar mempelai ini harus kita perhatikan. Sikap kita adalah A, melihat. Tadi, dan memberi perintah, ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian. Ini sikap yang pertama, melihat tabut perjanjian. Kedua, nanti saya bahas, saya terangkan sedikit. Kedua, mengikuti. Ayatnya yang ketiga tadi, maka haruslah kamu juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi melihat, mengikuti, dan yang ketiga, mengangkat tabut perjanjian. Ini sikap terhadap kabar mempelai, sikap terhadap firman Tuhan. Melihat, mengikuti, dan mengangkat tabut perjanjian. Melihat artinya pandangan kita jangan kepada yang lain. Pandangan kita hanya kepada firman Tuhan, kepada kabar mempelai. Jangan memandang manusia, jangan memandang dunia, jangan memandang pencobaan, jangan memandang indah itu. Memandang firman, melihat firman. Itu maksudnya, melihat tabut perjanjian sama dengan pandangan kita hanya kepada firman. Jangan lihat yang lain. Ada pujian, kalau ku pandang dunia, hatiku merasa goyah. Kalau kita lihat dunia memang hari-hari ini, bisa goyah. Siapa yang tidak goyah? Ini sudah. Kalau kita mau lihat dunia, goyah.
Kalau lihat manusia kecewa. Jangan lihat manusia. Kalau kita lihat manusia, wah kecewa. Bisa kecewa kita. Nah, jangan. Ini perjalanan terakhir, jangan lihat yang lain. Jangan pandang yang lain. Kita harus melihat satu saja. Melihat kepada firman Tuhan. Melihat pada kabar mempelai. Melihat pada firman pengajar. Itu pandangan kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan kita? Kalau kita melihat pada dunia atau melihat pada yang lain, kita bisa kecewa, kita bisa bimbang, kita bisa khawatir. Makanya orang yang selalu khawatir itu adalah orang yang memandang yang lain, melihat yang lain. Melihat pencobaan, melihat ini dan itu. Sehingga selalu khawatir, aduh bagaimana. Nah ini sudah. Ayo lihat firman, lihat saja firman. Lihat tabut tadi. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian yang diangkat para imam dari suku Lewi, kamu harus mengikutinya. Yang pertama lihat dulu. Ayo lihat firman. Jangan lihat yang lain. Jangan lihat manusia. Kalau kita lihat manusia bisa kecewa. Dalam nikah rumah tangga, kalau istri lihat suami, wah bisa kecewa. Suami lihat istri bisa kecewa. Pandang firman. Kalau kita lihat firman tidak akan pernah kecewa. Mungkin suami ulahnya masih belum benar. Tapi kalau kita lihat firman tidak akan pernah kecewa dengan suami. Tidak akan pernah tinggalkan suami. Tidak akan pernah tinggalkan nikah. Suami tidak akan pernah tinggalkan istri. Kalau mau lihat istri, aduh kecewa. Lihat firman. Tidak akan pernah kecewa. Semoga kita mengerti. Kedua, B, mengikuti. Mengikuti ini artinya segala aspek hidup kita harus sesuai firman pengajaran. Itu namanya mengikuti, diikuti. Segala aspek hidup kita, segala-galanya dalam hidup kita harus mengikuti firman. Harus mengikuti firman. Pribadi kita ikuti firman. Nikah kita ikuti firman. Pekerjaan sidang jemaat ikuti firman. Pelayanan kita, pelayanan kami hamba Tuhan ikuti firman. Segala aspek dalam hidup kita harus mengikuti firman. Harus ikut firman. Jangan firman yang kita suruh ikut kita. Nah, itu tidak benar. Sekarang banyak orang Kristen begitu. Memaksa Tuhan untuk ikut maunya. Memaksa hamba Tuhan untuk ikut maunya jemaat. Bukan, kita yang ikuti firman. Kita yang ikuti Tuhan. Jangan kita yang paksa firman untuk ikuti maunya kita. Sehingga akhirnya kalau seperti kami hamba Tuhan, gembala, ya bagaimana firman disampaikan, ikuti maunya jemaat. Oh tidak usah keras-keras, oh tidak usah lama-lama, oh tidak usah ini, tidak usah ini. Nah itu namanya ikuti maunya kita. Padahal maunya Tuhan beda. Nah ini untuk kita mengalami mujizat, sikap kita bagaimana? Ikuti firman. Ikuti maunya Tuhan. Ikuti maunya firman. Jangan ikut maunya kita. Ikuti maunya Yesus mempelai pria surga. Makanya mempelai wanita yang ikut mempelai pria. Nah, itu yang benar. Kita kan mempelai wanita, ikuti bagaimana mempelai pria. Saya sudah pernah terangkan seperti dulu Abraham menyuruh hambanya Eleazar untuk mencari istri bagi Ishak. Lalu berangkatlah Eleazar ke negerinya Abraham untuk mencari istri bagi Ishak. Nah, Abraham sudah wanti-wanti, jangan kau bawa anakku ke sana. Biar perempuan itu yang datang ikut anakku. Lalu sudah ya apa namanya ambil ya istilahnya ya ini Eleazar bertanya, Tuhan, bagaimana nanti? Seandainya nanti. Nah ini seandainya nanti perempuan itu tidak mau ikut dengan saya, apakah boleh saya bawa tuanku ini, bawa Ishak untuk ketemu dia? Abraham, oh jangan, tidak boleh. Jangan kau bawa. Perempuan itu yang harus ikut dia. Artinya ini secara rohani. Gereja Tuhan mempelai wanita yang ikut Tuhan. Yang ikut. Jangan Tuhan kita paksa ikuti maunya kita. Nah itu yang benar. Itu yang benar dalam firman. Jadi jangan salah gunakan ayat itu ada dalam Alkitab. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Nah, lihat, laki-laki yang ikut. Bukan, saudara, bukan itu maksud. Yang benar, mempelai wanita ikuti mempelai pria. Kita mempelai wanita ikuti Yesus mempelai pria.
Ini ikuti firman. Segala aspek hidup kita harus mengikuti firman. Apa yang firman katakan, sekalipun berat bagi daging, sekalipun sukar mungkin, sekalipun tidak masuk akal mungkin, ikuti firman. Contoh sederhana dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel mau menyeberang Laut Kulsum, kalau menurut logika, Musa bisa protes sama Tuhan. Di kiri kanan tidak ada jalan, di belakang pasukan Mesir, Firaun mengejar, di depan Laut Kulsum. Apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, angkat tongkatmu. Wah, kalau Musa mau ikuti dagingnya Tuhan, bagaimana bisa Tuhan? Bagaimana orang mau menyeberang cuma saya angkat tongkat? Kalau Tuhan perintahkan, Musa suruh orang Israel cepat tebang pohon, tebang ini buat rakit. Wah, mungkin masih masuk akal. Tapi sederhana Tuhan bilang, Musa angkat tongkat. Inilah saudara, seringkali firman yang disampaikan tidak sesuai dengan logika kita dan memang tidak akan pernah sesuai. Tidak masuk akal orang bilang. Makanya orang, wah tidak masuk akal itu gembala bilang. Nah inilah, justru itu yang benar. Kalau firman disampaikan, dicoba-coba dikasih masuk ke akal kita, ajaran palsu itu namanya. Kalau firman mau diilmiahkan istilahnya, bukan diilhamkan, diilmiahkan. Pendeta sampaikan firman supaya masuk akal sama jemaat. Oh ini bahaya. Justru kalau kita dengar firman, lalu kita kata, aduh tidak masuk akal itu, aduh bagaimana? Itu yang benar. Tinggal kita ikuti. Tinggal kita ikuti. Saya mau tanya, ya, perintah Tuhan di sini, firman Tuhan di sini berat atau tidak? Mengikuti firman ini berat atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Pak Oral bisa jawab? Mengikuti firman ini berat atau tidak? Wah tidak, puji Tuhan. Yang lain, berat atau tidak? Ya, 2 orang yang bilang tidak. Yang lain, berat atau tidak? Tidak. Coba tes tadi. Apa yang Tuhan suruh kepada Musa? Musa, angkat tongkat. Wah, cuma angkat tongkat, angkat saja. Yang bikin berat, yang buat berat ini kita. Logika kita tidak masuk apa itu? Terlalu lama, terlalu ini, terlalu ini. Itu yang bikin berat daging kita. Makanya Alkitab katakan, perintah Tuhan tidak berat. Yang bikin berat itu daging kita, saudara. Makanya sering saya katakan, kalau ada yang katakan, wah terlalu keras itu firman. Bukan firman yang keras, orangnya yang keras. Orangnya yang keras. Tidak berat. Yang kalau Tuhan suruh umpamanya, Musa, ya, ayo cepat suruh bangsa Israel tebang kayu, bikin rakit, buat perahu. Itu baru berat. Tapi Tuhan hanya bilang, Musa, angkat tongkatmu. Sudah ada tongkat, tinggal angkat saja. Apa terjadi? Mujizat terjadi. Itulah kalau kita mengikuti firman. Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu. Berat atau tidak? Tidak. Kecuali Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Satu saja yang boleh. Wah, itu baru berat. Tapi Tuhan bilang sama Adam dan Hawa, semua makan, bebas, makan. Satu saja yang tidak boleh. Ringan. Hanya seringkali daging kita yang bikin berat. Jadi mohon maaf sidang jemaat Tuhan. Jangan lagi kita bilang, aduh terlalu berat ini ikut Tuhan. Tidak, ringan. Apa yang ada pada kita itu yang Tuhan perintahkan. Tuhan tanya sama Musa, Musa apa yang ada padamu? Tongkat. Sudah, angkat tongkatmu. Nah, ini saja. Tidak berat-berat Tuhan suruh. Kepada murid-murid Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ada 2 pedang. Tuhan bilang, sudah cukup. Tidak usah cari-cari yang lain. Yang bikin berat itu tadi, daging kita dan pikiran kita. Yang tidak bisa terima firman. Semoga kita mengerti. Ayo sudah. Jadi jangan lagi kita bilang, aduh terlalu berat ini firman. Terlalu apa ini sudah. Ringan firman. Asal kita mau ikuti. Hanya angkat tongkat dan lain-lain. Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Seandainya Tuhan bilang, Petrus, ambil itu jala yang paling bagus itu. Jala apa namanya? Baru kau lempar. Wah, atau dampar apa semua. Nah itu baru susah. Tapi hanya sederhana Tuhan bilang, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Bertolak sedikit ke tempat yang dalam, tebarkan sebelah kanan.
Bisa saja Petrus protes, Tuhan sudah sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, semua saya sudah tebarkan jala, tidak dapat Tuhan. Mana mungkin? Tuhan bilang, tebarkan jalamu sebelah kanan. Ditebarkan, berhasil. Mujizat terjadi. Inilah kegerakan mujizat. Sederhana, asalkan sikap kita nomor satu. Sikap kita apa? Melihat firman. Kedua, mengikuti firman. Ketiga, mengangkat tabut. Mengangkat itu artinya bertanggung jawab untuk mempraktekkan firman. Itu istilah mengangkat. Diangkat itu ya tentu diangkat di pundak, dipikul. Pundak ini bicara tanggung jawab. Ini saudara, sikap kita. Ini nomor satu yang membuat, yang bisa menghasilkan mujizat. Bagaimana sikap kita? Apa yang kita lihat? Bagaimana pengikutan kita? Apa yang kita ikuti, firman atau apa? Ketiga, angkat sama dengan tanggung jawab untuk praktek dan tanggung jawab untuk bersaksi. Saksikan. Ya, di tempat kerja di mana, ayo saksikan firman. Ya, ada kesempatan bersaksi seperti ini, ayo manfaatkan bersaksi. Tidak usah malu-malu saudara. Jangan malu bersaksi. Ya, kalau umpamanya mungkin nanti takut salah nanti bicara, seperti tadi dicatat saja, dicatat di rumah. Tapi kan kesaksian kita bukan kesaksian orang yang kita ambil baru kita catat. Pengalaman pribadi kita catat baru kita baca. Tidak masalah. Juga bersaksi di tempat lain, dimanapun kita berada. Saksikan, ini tanggung jawab kita. Ini untuk kita mengalami mujizat tuh. Melihat, mengikuti, dan angkat. Ayo kita semua angkat. Jadi mengangkat tabut ini bukan cuma tugas saya gembala, kita semua. Mengangkat tabut artinya kita bertanggung jawab untuk praktek firman, bertanggung jawab untuk menyaksikan firman. Terima kasih sidang jemaat. Selesai ibadah ada saya lihat langsung di-share, dibagikan. Ayo, salah satu bentuk kita mau bersaksi. Tuhan memberkati kita. Nah ini yang pertama, sikap kita. Untuk kita mengalami mujizat, nomor satu sikap kita harus kita perhatikan. Kedua, posisi kita. Posisi kita. Kembali di ayat 4 tadi, Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Yang kedua, posisi kita harus diperhatikan. Di mana posisi kita? 2000 hasta dari tabut. Ya, ayat 4. Kira jarak antara kamu dan tabut itu dikatakan harus 2000 hasta panjang. Janganlah kamu mendekatinya. Sudah Tuhan kasih jarak 2000 hasta. Itu posisi kita. Berada pada angka 2000 hasta. Apa artinya 2000 hasta? Dulu ya Musa naik ke Gunung Sinai. Tuhan perlihatkan kerajaan surga. Lalu Tuhan suruh Musa buat di bumi. Bangun di bumi. Lalu Musa membangun tabernakel yang Musa lihat di atas gunung. Jadi saudara jangan ragu saudara. Tabernakel itu adalah miniatur kerajaan surga. Makanya Tuhan katakan buat di bumi supaya apa yang kamu lakukan di bumi sama seperti di surga. Jangan ragu-ragu kita ikuti pengajaran ini. Supaya apa yang kita lakukan sama seperti di surga. Makanya doa Bapa kami cuma dihafalkan di gereja tapi tidak tahu artinya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi harus cocok dengan di surga. Lewat apa? Lewat tabernakel. Saya tidak bisa tunjukkan ayat-ayatnya lagi saudara. Menyingkat waktu. Jadi tabernakel ini adalah contoh kerajaan surga. Tinggal kita ikuti. Secara jasmani tabernakelnya sudah hancur. Sekarang yang kita ikuti dalam arti rohani. Dalam pengertian rohani. Tabernakel secara jasmani sudah hancur. Yang kita ikuti pengertian rohani. Nah tadi 2000 hasta. Tabernakel itu saudara ada 3 tingkatan. Atau ada 3 ruangan. Yang pertama halaman. Ini saudara. Halaman ukurannya lebar 50, panjang 100. Jadi luasnya saudara bisa cari sendiri 100 kali 50. Lalu ya yang kedua ini namanya ruangan suci. Ruangan suci. Ukurannya lebarnya di sini 10 hasta, panjangnya ke sana 10 hasta dan tingginya karena
ruangan suci ini, ya itu yang disebut kemah suci. Ya, sayang tidak ada itu gambar yang 3 dimensi. Bisa. Ya, kita berdoa saudara ya. Saya rindu supaya bisa ada peralatan untuk bisa kita lebih baik lagi saudara. Ya, jadi ini namanya ruangan suci. Sekali lagi lebarnya 10, panjangnya 10, tingginya seperti gedung gereja ini, panjang 20 hasta, lebar 10 hasta, tingginya 10 hasta. Itu ruangan suci. Lalu di atas yang paling terakhir, itu namanya ruangan maha suci. Itu tidak 3 tingkat. Nah tadi ada ukuran 2000 hasta. Di mana itu 2000 hasta? 2000 hasta itu saudara di sini. Di ruangan suci. Ukurannya berapa tadi? Lebar 10, panjang 10, tinggi 10. Jadi isi volume daripada ruangan suci, kita bisa dapat. Ya, ada ya kaitasnya bisa tahu sudah. Ya, untuk cari volume panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 100, panjangnya 20, lebarnya 10, panjang kali lebar berarti 10 kali 20 200, tingginya 10 kali 10 lagi sama dengan 2000 hasta. 2000 hasta. Jadi saudara, ruangan suci ini adalah 2000 hasta. Isi atau volume daripada ruangan suci ini adalah 2000 hasta. Nah, posisi kita tadi di mana? Jarak antara kamu dan tabut itu harus ada 2000 hasta. Artinya sekarang bagi kita, posisi kita harus ada di ruangan suci. Posisi kita harus ada di ruangan suci. Sama dengan kita harus tergembala. Harus tergembala. Ini untuk mengalami mujizat saudara. Harus tergembala. Posisi kita di 2000 hasta. Tadi jangan kamu mendekatinya. Ada yang coba, wah sok jago, sok hebat, wah mau mendekati. Yosua bilang jangan, cukup 2000 hasta, Tuhan sudah kasih patokan 2000 hasta. Nah inilah saudara, 2000 hasta itu ini, ruangan suci. Ini namanya daerah penggembalaan, di mana ada 3 macam alat. Saya sudah ulang-ulang menerangkan, zaman Musa 3 macam alat, zaman gereja hujan awal 3 macam ketekunan. Sekarang kita zaman gereja hujan akhir 3 macam ibadah. Di situ posisi kita untuk mengalami mujizat, untuk mengalami keajaiban Tuhan. Lewat tergembala, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, dulu zaman Musa pelita emas. Zaman gereja hujan awal, saudara baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42. Zaman Musa, saya ulangi, zaman Musa pelita emas. Zaman gereja hujan awal, itu namanya ketekunan dalam persekutuan. Ketekunan dalam persekutuan. Zaman gereja hujan akhir, itu namanya ketekunan dalam ibadah raya. Seperti hari Minggu ini. Contohnya seperti hari Minggu. Tekun dalam ibadah raya. Kedua, meja roti sajian. Zaman Musa meja roti sajian di tabernakel. Zaman gereja hujan awal, ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul dan pemecahan roti. Atau lebih dibaca supaya kita perhatikan sudah ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42. Kisah Rasul 2 41-42. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi sesudah dibaptis, kemana kita? Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini 3 macam ketekunan. Dulu gereja hujan awal. Tadi saya katakan pelita emas, ketekunan dalam persekutuan. Tadi ada mereka bertekun dalam persekutuan. Nah, persekutuan. Kenapa pelita emas itu bicara persekutuan? Pelita emas ini saudara, kalau kita akan kalau mau dibongkar saudara, di sini ada 66 bagian. Ada 66 bagian ini. Tapi dirangkai jadi satu. Sehingga terbentuklah yang namanya pelita emas yang luar biasa. Makanya pelita emas itu bicara persekutuan dari berbagai-bagai bagian.
Ada situ kelopak, kuntum bunga, semua nanti kalau kita jumlah totalnya 66. Dirangkai, dibuat menjadi satu, disatukan. Menjadi pelita emas. Itulah namanya persekutuan. Persekutuan. Ya, lalu meja roti sajian. Tadi ketekunan dalam pengajaran rasul-rasul. Kenapa dikatakan pengajaran rasul-rasul? Nah ini. Di atas meja roti sajian ada berapa ketul roti? 12. 12 apa? Ingat 12? Rasul. Pengajaran rasul-rasul. Dan perjamuan suci. Ini saudara. Sekarang kita ketekunan. Sekarang kita gereja hujan akhir. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Besok pendalaman Alkitab. Ketiga, zaman Musa mezbah dupa. Zaman gereja hujan awal di sini ketekunan dalam berdoa. Kita gereja hujan akhir ketekunan dalam ibadah doa penyembah. Inilah posisi kita, saudara. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, ayo tekun dalam penggembalaan, tekun dalam 3 macam ibadah pokok, supaya kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Jangan dilalaikan, saudara. Jangan dilalaikan. Ya. Kita di sini syukur sudah bisa 3-3 bisa di gereja. Saya katakan tadi di Tolambo ya, sabar ya di Tolambo. Kita baru 1 minggu 1 kali di gereja, tapi tetap 3 macam ibadah secara online. Secara online. Jadi tidak ada alasan, terlalu jauh. Ya, di Pandayora juga bisa. Ya, mungkin ya tidak bisa datang ibadah PA tidak datang di gereja, tapi di rumah juga bisa. Tapi tetap kita tekun dalam penggembalaan. Hari Minggu bisa di gereja. Tapi kalau mau datang dari Pandayora juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah ini saudara. 3 macam ibadah. Di sini kita mengalami mujizat. Di sini kita mengalami keajaiban Tuhan. Kita mengalami keajaiban. Buktinya bangsa Israel mengalami mujizat Tuhan. Mengalami keajaiban Tuhan. Mesir dihukum oleh Tuhan dengan 10 tulah. Di Israel, di Gosyen. Gosyen itu artinya tanah penggembalaan. Di Gosyen, Israel dipelihara oleh Tuhan. Itulah mujizat dalam penggembalaan. Jangan takut, saudara. Kalau kita tergembala, kita mengalami mujizat Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Percaya, saudara. Kalau kita tergembala. Kalau kita sungguh-sungguh tergembala. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh tergembala, jangan heran. Kalau kita menghadapi ini dan itu dan sebagainya. Mari, saudara, periksa. Jangan langsung salahkan istri, salahkan suami, salahkan apa. Periksa diri. Saya ini sudah tekun atau tidak? Nah ini sudah. Seringkali mungkin apa? Ya, mungkin maaf ini contoh saja. Mungkin kebun sudah bagus dirawat, tapi kok kenapa begini hasilnya? Nah, periksa. Usaha manusia boleh, usaha kita boleh keras, tapi coba jangan-jangan kita sudah melalaikan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah tidak setia. Sehingga kita bukan mengalami keajaiban, kita mengalami kerugian. Nah, ini salah satu contoh. Mari sudah dalam penggembalaan, jangan takut. Ada keajaiban Tuhan. Hasilnya, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Ayo saudara. 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Sikap kita bagaimana terhadap firman. Kedua, posisi kita di mana sekarang. Ayo tekun tergembala. Tapi saudara, saya ingatkan. Jangan karena ada kesempatan untuk ibadah online, asik toh bisa online. Jangan juga saudara. Jangan dijadikan senjata itu, saudara. Sehingga kita tidak bisa beribadah, sehingga kita tidak datang ibadah dan sebagainya. Kecuali memang ya sama sekali tidak bisa mungkin ya ibadah online seperti ya ada beberapa kekasih ya tidak bisa datang sini karena ya masih lemah tubuh online di rumah. Tidak masalah. Tapi kalau kita sehat, ayolah datang gereja, datanglah ibadah. Nah, jangan karena biar saya bisnis dan sebagainya biar jauh-jauh. Yang penting ada ibadah online. Nah, jangan juga, saudara. Jangan juga. Itu kesempatan yang baik dari iblis kalau kita sudah seperti itu. Tetap kita berusaha untuk tergembala. Kecuali memang keadaannya. Orang yang tergembala secara online itu karena keadaan memang tidak bisa, tidak memungkinkan. Baru, saudara. Nah, sekarang ayo manfaatkan, tekun dalam penggembala. Ini posisi kita. Tidak boleh dekat. Nah tadi saya belum terangkan itu. Kenapa Musa katakan janganlah kamu dekat-dekat. Kenapa saudara?
Karena dikatakan jalan yang kamu akan lewati itu belum pernah kamu lalui dulu. Itulah penggembalaan. Penggembalaan ini sebelum hasilnya, saya kembali sedikit. Penggembalaan ini saudara adalah tuntunan Tuhan bagi kita. Untuk menghadapi ke depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya tadi dikatakan ayat yang keempat. Jalan yang kamu lalui itu belum pernah kamu. Jalan yang kamu akan lewati itu belum pernah dulu kamu lalui. Artinya saudara, yang kita mau hadapi ke depan kita tidak tahu. Tapi kalau kita tergembala, posisi 2000 hasta, Tuhan akan menolong kita. Jadi jangan main-main dengan penggembalaan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh tergembala. Makanya penggembalaan ini yang akan menuntun kehidupan. Saudara baca kembali ayat. Itu salah satu alasannya kenapa Yosua katakan jangan dekat-dekat. Harus ada jarak 2000 hasta. Karena jalan yang kamu lalui itu belum pernah kamu lewat. Artinya sekarang untuk kita, apa yang akan terjadi ke depan? Jangankan ke depan 1 jam dari sekarang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita ada pada posisi 2000 hasta, berada pada posisi penggembalaan, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memelihara kita. Makanya ayo posisi kita ini, kita perhati. Semoga kita mengerti. Kita tidak tahu 1-2 jam ke depan bagaimana yang kita mau hadapi. Tapi kalau kita tergembala, sudah tentu posisi kita. Sudah pasti posisi kita. Semoga kita mengerti. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Ini hasil Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini saudara, kalau kita tergembala, maka hasilnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya ada pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Takkan kekurangan itu artinya pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Sekalipun di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu hari-hari. Jangan ragu, jangan takut. Sedang jemaat Tuhan, sekalipun kita menghadapi keadaan yang sukar sulit ini, tetap tergembala. Di situ ada pemeliharaan Tuhan. Kami suami istri, selama ini kami mengalami. Oh, pemeliharaan Tuhan. Betul-betul firman Tuhan jelas. Kita hidup bukan dari siapa-siapa. Kita hidup dari Tuhan. Kami gembala, kami hamba Tuhan bukan hidup dari jemaat. Karena banyak jemaat, karena ini jemaat. Oh tidak. Dari dulu kami suami istri merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan. Baru di Tolambo dulu. Ya, saya sudah banyak bersaksi. Tetap Tuhan pelihara. Menggembalakan sidang jemaat hanya berapa orang saudara, bisa dihitung dengan jari. Tapi puji Tuhan, saya pernah bersaksi saudara, waktu ke Surabaya, kemana-mana sampai ke Papua, kami ke sana dalam mengikuti pelayanan. Ada sampai bertanya, wah Pak, ada teman dari Sumatera, wah banyaknya jemaatnya Pak. Saya bilang, kenapa? Wah, Bapak ini di mana ada fellowship, Bapak ada di situ. Adanya. Saya ini wah, banyaknya jemaat Bapak. Saya bilang tidak. Itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Jadi ini saudara, ya, saya mau tegaskan kembali, kami hamba Tuhan tidak hidup dari jemaat. Kami hidup dari pemeliharaan penggembalaan Tuhan. Sidang jemaat juga. Kita bukan hidup dari apa yang kita miliki. Gaji yang ada, kebun yang ada, sawah yang ada. Bukan, semua hanya sarana. Kita semua hidup dari Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Ayo, di tengah-tengah pandemi sekarang ini bagaimana? Kalau mau hidup dari manusia, oh banyak orang yang khawatir sekarang. Tapi Tuhan tetap pelihara kita. Saya katakan tadi kami suami istri mengalami pemeliharaan Tuhan selama beberapa bulan ini. Maafkan saudara. Semua persembahan kami, semua untuk KKR. Semua untuk persiapan KKR. Tidak ada sepeser pun kami ambil. Tapi Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap tolong. Nah, inilah. Bukan hidup dari siapa-siapa. Hidup dari Tuhan. Sidang jemaat, ya, kita bisa ada sampai hari ini. Inilah penggembalaan. Takkan kekurangan aku. Artinya ada pemeliharaan Tuhan. Kedua, ada perlindungan, takkan kekurangan aku, artinya ada perlindungan Tuhan secara ajaib di tengah-tengah keadaan dunia hari-hari terakhir. Jangan takut saudara, Tuhan mampu melindungi kita.
Sekali lagi tadi saya katakan Israel di Mesir, berada di Goshen. Mesir kena 10 tulah, Israel aman-aman saja. Di Goshen mereka aman saja. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Ini dilindungi, takkan kekurangan. Ketiga, takkan kekurangan aku ini artinya kita disucikan sampai kita menjadi sempurna, layak untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ayo, untuk mau mengalami mujizat, perhatikan. Sikap kita harus benar. Kedua, posisi kita harus benar. Ini yang menentukan mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, tidak akan pernah mengalami mujizat. Ini sudah. Sikap perhatikan, posisi perhatikan. Satu lagi, kedudukan kita harus diperhatikan. Apa kedudukan kita? Kedudukan ini jabatan pelayanan. Saudara baca tadi ayat yang ketiga, Yosua 3 ayat 3. Yang diangkat oleh para imam, itu kedudukan. Kedudukan kita adalah imam dan raja, pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan posisi, perhatikan kedudukan kita. Makanya tadi saya katakan, apalagi kita yang memang ada jabatan pelayanan, jangan kita tinggalkan pelayanan kita. Perhatikan jabatan kita, perhatikan kedudukan kita. Jabatan kita perhatikan. Untuk kita setia dalam itu yang ketiga. Untuk kita mengalami Yosua pasal 3 ayat 3 tadi. Yang diangkat para imam suku Lewi. Jadi yang ketiga, perhatikan kedudukan kita. Mulai dari saya gembala, perhatikan kedudukan gembala. Jangan gembala tapi berbisnis dan lain-lain. Ya, apalagi sudah bukan jabatan gembala, itu sudah jabatan pengusaha. Ya, makanya mungkin ada jemaat bertanya, kok kenapa Pak Gembala tidak ada bisnisnya, tidak ada sawahnya, tidak ada kebunnya, tidak ada ini. Ya, tidak ada apanya, sudah. Nah, ini perhatikan, terutama kami. Ya, apalagi kami yang sudah mengabdikan diri 100% untuk Tuhan. Sungguh-sungguh perhatikan jabatan. Kita sedang jemaat Tuhan. Ya, jabatan pelayanan kita sebagai apapun, ayo kita perhatikan. Kedudukan kita perhatikan supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Sebagai apa saja, pemain musik, pemimpin pujian dan lain-lain, sudah. Lalu ada yang bertanya, Pak Gembala, kami tidak ada jabatan apa-apa di gereja. Salah, sudah. Imam dan raja itu sama dengan orang yang beribadah melayani Tuhan. Jadi semua kita, kalau kita beribadah melayani Tuhan, tetap posisi kita sebagai imam dan raja. Jadi jangan alasan, wah saya tidak ada kedudukan apa-apa. Biar saya malas-malas ibadah. Tidak, sudah. Kedudukan kita apa? Imam dan raja. Perhatikan. Jangan sampai kita tinggalkan kedudukan kita. Tetap dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Tetap setia melayani. Tetap setia dalam ibadah. Supaya kita mengalami mujizat. Terakhir, mujizat terjadi. Yosua pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 16. Ini saudara, kalau kita sudah perhatikan sikap, kita perhatikan posisi kita perhatikan kedudukan kita. Kedudukan kita jangan sampai terganggu, saudara. Kedudukan kita jangan sampai kosong, saudara. Nah ini, jangan kosong. Kalau kedudukan kita kosong, kedudukannya Yudas kosong, diganti Matias. Jangan kosong. Makanya jangan tinggalkan kedudukan. Tetap setia dalam kedudukan kita, setia dalam jabatan pelayanan. Ya, mulai hari ini mulai jalan ya, lagi pemimpin pujian. Seterusnya besok ya seperti biasa, jadwal yang seperti biasa. Ayo setia. Saya katakan lalu bukan berarti ya dulu di rumah, bukan berarti Bapak Ibu karena tidak memimpin pujian, wah berarti istirahat. Tidak, tetap jadi pemimpin yang benar dalam rumah tangga. Tetap, jabatan itu tetap. Jangan sampai hilang, sudah. Jangan sampai hilang. Ya, ini sudah, Tuhan tolong kita. Kecuali mungkin, kenapa sudah Pak Gembala sendiri yang baca tidak ada lagi teman, ya untuk menyingkat waktu sudah. Supaya lebih cepat lagi sudah. Karena memang salah satu juga peraturannya di waktunya harus sedikit dikurangi sudah. Makanya saya baca semua supaya cepat. Ini sedangkan saya sudah baca saja, masih makan waktu. Semoga kita mengerti. Tapi kalau yang lain-lain, ayo tetap. Sekarang kembali. Cuma maafkan tadi, mixinger lupa saya taruh satu. Ini, ayo kembali. Kedudukan kita perhatikan. Makanya tadi saya katakan,
Jangan karena ada kesempatan ibadah online, wah Asito bisa online kok. Jangan saudara. Sikap kita perhatikan, posisi kita perhatikan, kedudukan kita perhatikan. Kecuali tadi saya katakan memang tidak bisa. Ya sakit di rumah ya sudah. Bisa gunakan online. Doakan sidang jemaat supaya bisa jalan terus ini. Ya, memang tidak gampang saudara. Tapi ayo berdoa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Banyak yang mendapat berkatnya. Ya, supaya bisa dilanjutkan. Tuhan memberkati kita. Ya, bagian terakhir. Yosua pasal 3 ayat 16. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-16. Jika kita sudah punya sikap yang benar, punya posisi yang benar, punya kedudukan yang benar, maka kita akan mengalami mujizat. Ayat 15-16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat. Sungai Yordan terbelah. Mujizat terjadi. Apa ini? Ada pembukaan jalan dari Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sukar menjadi tidak sukar. Tuhan buka jalan. Ini mujizat jasmani dulu. Kita mengalami mujizat secara jasmani. Jangan takut. Yakinkan dalam diri kita. Supaya kita sungguh. Sikap, posisi, kedudukan ini harus mantap. Maka bisa terbelah sungai Yordan. Ya. Saudara yang tahu tentang sungai Yordan sudah tahu bagaimana itu sungai Yordan. Ya. Sudah tahu bagaimana keadaannya. Tapi bisa terbelah. Bangsa Israel bisa jalan di tanah yang kering. Inilah pembukaan jalan. Jangan takut, ada pembukaan jalan dari Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Makanya tadi jangan ragu-ragu, saudara. Kita hidup bukan dari apa yang kita miliki. Bukan karena saya sudah tidak ada pekerjaan, nanti mau bagaimana. Jangan, saudara. Yakin Tuhan pasti pelihara. Yakin Tuhan pasti tolong. Bersama Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara. Jalan terbuka. Sungai Yordan bisa terbelah. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Mujizat jasmani terjadi. Tapi juga ada mujizat rohani. 1 Raja-Raja pasalnya yang 2 Raja-Raja pasal 2, maafkan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 11. Juga sungai Yordan pernah juga terbelah oleh Elia dan Elisa. Ya, 2 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai ayat 11. Saudara bisa baca saja. Ya, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 11. Sungai Yordan juga terbelah sehingga Elia dan Elisa berjalan di tanah yang kering. Tapi tidak hanya sampai di situ. Saya baca langsung ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ini yang kedua, saudara. Mujizat Tuhan. Mujizat secara rohani terjadi. Kuasa pengangkatan terjadi. Elia terangkat ke surga. Setelah sungai Yordan terbelah, Elia terangkat ke surga. Ini sudah. Jadi bukan cuma pembukaan jalan bagi kita. Bukan hanya mujizat jasmani bagi kita. Terutama mujizat rohani. Kita disucikan, kita diubahkan. Sampai kita bisa terangkat di awan-awan yang permai. Untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ayo, Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong. Yakin sudah, terjadi mujizat. Asalkan kita praktek. Firman itu sungguh ajaib. Jangan takut, sudah. Jangan takut. Biarlah langkah-langkah hidup kita, langkah-langkah ajaib bersama Tuhan. Lewat kekuatan kabar mempelai, lewat kekuatan tabut perjanjian. Sehingga kita mengalami mujizat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Segera kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada siang hari. 204 nyanyian rohani. 204 nyanyian rohani. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Firman-Mu sungguh ajaib. Ada perkara ajaib. Ada keajaiban Tuhan lewat kekuatan firman pengajaran. 204 nyanyian rohani. Bersama kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur buat firman Allah. Firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa
kekuatan-Mu ya Allah. C. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan, ada kekuatan Tuhan dalam firman Tuhan, dalam firman pengajaran, lewat kabar mempelai, tabut perjanjian. Yakin, percaya siang hari. Haleluya. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kau pimpin langkahku, bimbing langkahku, bimbing jalanku. Amin. Berilah jawaban dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Kau pimpin langkahku, haleluya. Bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Kita diam sejenak, musik perlahan-lahan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita hari-hari ini? Sudah benarkah sikap kita terhadap firman? Atau masih banyak penolakan? Atau masih banyak hal-hal yang lain? Biar Tuhan jamah, Tuhan tolong. Posisi kita bagaimana? Sudahkah kita tekun dalam penggembalaan? Kedudukan kita bagaimana? Apakah kita setia dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan? Sehingga kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yakin siang hari Tuhan mampu melakukan perkara ajaib. Firman mampu melakukan perbuatan ajaib bagi kita, menolong dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Haleluya. Yakin firman sungguh ajaib. Kor, bersama kita angkat dua tangan, kita pimpin langkahku, bimbing langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Kor, sekali lagi, pimpin langkahku, pimpin langkahku. Amin. Haleluya. Jamah kami, jamah umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan jamah, Tuhan tolong. Haleluya. 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 Sungguh singir saja kita sembah Dia, singir saja sembah Dia. Haleluya. 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 Ada keajaiban dalam firman, ada mujizat dalam firman pengajar. Yakin dan percaya, mujizat jasmani terlebih mujizat rohani, sampai kita diangkat di awan-awan yang berubah. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Yakinkan kami seyakin-yakinnya Tuhan terhadap firman-Mu, untuk kami memiliki sikap yang benar, kami memiliki posisi yang benar, memiliki kedudukan yang benar Tuhan, untuk kami mengalami kegerakan ajaib, kegerakan mujizat bersama dengan Tuhan, sampai kami mencapai tanah Kanaan, Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Tetapkan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap umat-umat-Mu siang hari ini, baik kami yang ada di sini di gedung gereja, maupun sidang jemaat yang ada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan jamah dimanapun berada saat ini. Ulurkan tangan-Mu. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. 168 186 C. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga 176 punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bangga Bapa Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati persembahan yang kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi persembahan selama ibadah online di rumah masing-masing itu dipersembahkan untuk KKR atau rencana kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai di tempat ini. Ya, kapanpun Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan terlaksana tahun ini, pasti bisa terlaksana. Tapi kalau Tuhan izinkan untuk tahun-tahun yang akan datang, ya tetap kita mohon kemurahan Tuhan. Tuhan pasti membuka jalan selama Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Jadi ya kotak yang ada sekali lagi tidak dipaksakan. Ya, kalau memang ada ya kita sisihkan untuk berkat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk rencana KKR kita di tempat ini. Ya, kalau saya tidak salah, ya jumlah terakhir sudah 6 juta lebih ya, sudah 6 juta lebih untuk persembahan KKR selama yang mulai dari bulan berapa lalu kita jalankan sampai saat ini. Oleh kemurahan Tuhan sudah terkumpul sekian. Ya, Tuhan memberkati semua pengorbanan, Tuhan membalaskan baik di rumah masing-masing, Tuhan membalaskan berkat sesuai dengan janji firman. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita berdoa sekali lagi, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan bagi kami, sudah menolong memberkati kami siang hari ini, boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati semuanya, baik sidang jemaat yang ada di Korobono ini Tuhan tolong, Tuhan memberkati semuanya, sidang jemaat yang di sini Tuhan memberkati, baik keluarga Sonora Tolewo, keluarga Sonora Peleme, keluarga Sonora Kristin, Tuhan memberkati, juga Nene dan saudara Daniel juga Tuhan tolong, Engkau memberkati kehidupan mereka. Keluarga Bonde Dongalemba juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong keluarga, oh Tuhan Papa Tasya dari Pandayora juga Tuhan memberkati bersama anak-anak, saudara Olha dan adik-adik Tuhan tolong juga, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan umat-Mu dari Salindu, Mama Irens keluarga Tuhan memberkati, Tuhan pakai kehidupan mereka. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan dimanapun berada, yang tidak sempat hadir saat ini Tuhan karena penyakit, baik Nenek Tasya Tuhan bersama Mama Nimsi yang ada di rumah, oh Tuhan mengikuti ibadah secara online. Juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan berkemuliaan. Sakit penyakit yang dialami oleh ibu kekasih ini Tuhan,
kelemahan-kelemahan tubuh yang mengganggu. Bersatu hati kami berseru panggil namamu. Kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semua penyakit. Yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Biarlah Tuhan tolong untuk umatmu ini bisa beribadah dengan bebas, melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga teringat bagi orang tua kami, baik Kai Uva juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Tua Pungku di Boe juga Tuhan tolong, dalam keadaan tubuh yang lemah Tuhan jamah, Tuhan berkemurahan, Tuhan menyembuhkan. Demikian juga Tuhan orang tua, Tuhan dari, Tuhan keluarga Bonde Dongalemba, mamanya yang sedang sakit Tuhan jamah Tuhan, Engkau ulurkan tanganmu, biar Engkau yang berkemurahan Tuhan, ulurkan tangan belas kasih-Mu. Sekali lagi kami dari tempat ini bersama-sama, kami berseru panggil nama-Mu yang penuh kuasa, penyakit yang mengganggu tubuh ibu kekasih ini Tuhan, kami berseru panggil nama-Mu, kami tolak, hancurkan, patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan yang menolong, berikan pertolongan dari Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Tuhan kuatkan semuanya, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih, bahkan yang lain-lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dimanapun berada, Tuhan memberkati. Baik saudara Anto di Wawandula, Tuhan tolong. Saudara Amhal di Sangir, Tuhan tolong. Juga keluarga Bapak Semaya Pak Ibang di Pohodopi juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Semuanya yang mengikuti ibadah ini Tuhan juga menolong, memberkati mereka. Biarlah Engkau yang akan menggembalakan kami semua, untuk kami boleh dibawa masuk dalam rencana-Mu, menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Segala pengorbanan-pengorbanan umat-Mu untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, balaskan berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah-ibadah kami, baik Tuhan besok subuh doa pagi, hari Senin ibadah pendalaman Alkitab, hari Kamis ibadah doa penyembahan. Tuhan memberkati semuanya, bukakan firman-Mu bagi kami. Tuhan yang minggu depan juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Terima kasih, terima kasih. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih dan berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi besok subuh doa pagi 4:30. Hari Senin sore ibadah pendalaman Alkitab. Hari Kamis ibadah doa penyembahan jam 5 sore. Hari Minggu seperti biasa 9:30 di tempat ini. Di Tolambo 6:30. Tuhan memberkati. Selamat siang.